ilallahi illa walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatul mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil adillah magharibiha wa la hadrati ghadaduz zaman wa awani wa sairi awliya'illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat khususan la hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Rajawi wa hadrati Syekh Al-Habib Al-Imam Al-Habib Al-Said Abdullah bin Al-Husain bin Dahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iya kan kita lanjut halaman 197. Baris kelima dari bawah. Masih menjelaskan tentang beberapa perkara atau beberapa aturan yang terkait dengan sholat berjamaah atau syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama dikatakan bahwa makmum tidak boleh lebih mendahului daripada imam ya, baik takbir maupun perbuatan-perbuatan lainnya ya, termasuk tempat ya, makmum tidak boleh lebih depan daripada imam atau lebih dahulu dalam hal perbuatan daripada imam. Yang kedua syaratnya adalah makmum mengetahui ya perubahan atau perpindahan imam dari diri ya, ruku, sujud, duduk, nah itu makmum wajib tahu. Kalau tidak melihat ya mendengar ya. Nah ini udah dua, kita masuk yang ketiga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa tsalitsuha, dan yang ketiga ya, syarat-syarat yang ketiga ayyajtami'a ay al-imamu wal ma'mumu fi masjidin ya, hendaknya berkumpul ya keduanya, yaitu imam dan makmum fi masjidin, dalam satu masjid, dalam satu tempat sujud ya, kalau diambil makna asalnya. Wa minhu dan masuk dalam bagian masjid adalah jidaruhu wa rahbatuhu ya, temboknya atau mungkin pagarnya ya, wa rahbatuhu dan serambi-serambinya. Kalau kita sih ini pas-pasan banget nih ya. Ada masjid yang dia masih punya halaman tuh ya, gedung masjidnya itu ada, tapi dia masih punya halaman luar dan masih ada tembok yang mengelilinginya. Nah, kalau itu dihitung katanya itu masuk dalam kategori masjid, walaupun tuh ya udah lebar lah begitu ya, udah jauh gitu. Kalau dia masih tembok itu adalah memang dibangun untuk melindungi masjid atau membatasi masjid, nah maka itu juga bagian dalamnya itu masuk dalam kategori masjid. Artinya kalau sholat di lingkaran itu, di mana memang karena mungkin orang banyak ya, sehingga sampai keluar-luar begitu, nah itu tetap masih dikatakan sholat masih di dalam masjid namanya, walaupun dah
ya, keluar dari pintu masjid atau udah sampai temboknya sana tuh. Begitu juga ya serambi sisi-sisi luar, baik depan, kiri, kanan, ya, itu bagian daripada masjid juga. Kita agak punya konsep yang berbeda nih. Masjid itu depannya mana kalau begitu? Musola di depannya mana nih? Ini atau son? Depan musola. Ini kita kalau misalnya dibilangin, no, ambil sejadah, ya, ambil apa di depan masjid, ya, kelilingan gitu nyari itu, ya kan? Karena konsep orang depan masjid, ada yang bilang ini depan masjid, ada yang bilang pintu masuknya depan masjid, ya, itu. Jadi perlu disepakati dulu gitu, ya, mana depan masjid kalau kita di misalnya selapan pengurus tuh begitu, kayak kagak mencari-carian begitu, ya. Wahia huna ma kharaja anhu lakin hujjira li ajlihi. Rahbah, ya, serambi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang keluar dari masjid tapi di tembok, ya, dibangun li ajlihi karena masjid, ya, untuk melindungi masjid tadi itu. Illam yu'lam kaunuhu syari'an, jika tidak diketahui dulu keadaannya adalah sebagai jalanan qabla dalika, ya, sebelum dibangun masjid. Wa in juhilat waqfiyatuha, sekalipun mungkin tidak diketahui proses pewakafannya. Ya, kita gini aja dah. Selagi di situ tuh, ya, ada ruangan yang memang itu masuk dalam lingkaran masjid gitu, ya, dalam lingkaran musola. Nah, itu berarti apalagi tanahnya memang tanah musola gitu, ya, tercatat gitu, luasnya sekian, hanya bangunannya lebih kecil daripada luas tanahnya begitu. Berarti itu sekitar itu semuanya itu adalah bagian daripada masjid. Apalagi kalau memang betul-betul dibatasi tuh hujratul kalau hajar kan asalnya batu gitu, ya, ditembokin kalau kita bilang begitu. Nah, ini perlu kita perhatikan, artinya itu kalau kita sholat masih di bagian tersebut, itu masih kita dinamakan sholat berjamaah. Cuma nanti begini, harusnya tuh muttasil, ya, jamaahnya itu kalau seandainya sampai keluar itu softnya itu masih nyambung gitu, masih ada orang yang di depan kita itu masih ada softnya begitu. Kalau imam di sini makmumnya sono sengaja gitu cari di belakang, ya, nanti dianggap tidak nyambung katanya, ya, dan lagi banyak soft yang kosong begitu. Apalagi kalau antara makmum dengan imam itu jumlahnya tidak banyak gitu, ya, maka itu di situ harus ada dalam satu tempat, makanya tidak boleh terpisah. Wa manaratuhu, juga demikian menara, ya, kalau seandainya ada menara tersebut dibangun untuk masjid, maka menara juga adalah bagian daripada masjid, tapi dengan syarat allati babuha fihi, yang memang pintunya itu berada di dalam masjid, au fi rahbatihi, atau di serambi masjid. Jadi memang menara itu dibangun adanya di dalam masjid lah, kalau enggak nih, ya, enggak keluar gitu. Wala yadurru bu'dul masafati, dan tidak apa-apa, ya, panjangnya jarak, ya. Wa huwa aktsaru min 300 zira'in takriban yaitu yang diperkirakan jaraknya sampai 300 zira' 300 hasta, ya, kira-kira aja dah 300 hasta tuh, kalau ini hasta nih segini nih, ya, dari sikut, ya, kita bilang sikut ke jari-jari kita tuh namanya satu hasta. Kalau kita perkirain dah, ya, yang normal tuh hasta seseorang tuh misalnya 50 cm, kira-kira begitu. 300, ya, itu kalau dibagi 50, berarti kurang lebih ada 150 meternya, kira-kira seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Kalau di sini katanya berapa tuh? 183, ya. Jadi sangat memungkinkan sih, berarti lebih panjang kalau perkiraan di atas. Kalau saya memperkirakan ini 50 cm,
ya, maka kalau dibagi 50 itu hasilnya adalah 150 meter. Wahailulatul abniyati, ya, dan ruangan-ruangan yang disekat, ya, allati fil masjidi, yang ada di dalam masjid, an-nafidati, yang tembus, al-abwabi, pintu-pintunya, ilahi, kepada ruangan tersebut, au ila sathihi, atau kepada teras-teras masjid. Wasawa'un uliqat tilkal abwabu, sama saja masjid itu dikunci, ya, amla, sekalipun tidak ataupun tidak. Bi khilafi ma idza sumirat, berbeda kalau pintu-pintunya udah dipaku, ya. Nah, kalau udah dipaku udah nggak boleh dah tuh, namanya udah putus tuh namanya, ya. Apa dzalika Muhammad bin Ziyad al-Wadahi, demikian dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Ziyad al-Wadahi. Maka dari sini nih, ya, dipahami kalau ada satu ruangan yang di dalamnya itu tertutup oleh pintunya nggak bisa dibuka, ya, nggak bisa ya, tertutup lah begitu, dikunci, ya, apalagi dipaku begitu. Nah, lalu kemudian akhirnya menjadikan susahnya makmum untuk tembus begitu. Nah, itu katanya orang yang ada di sebelah situ tuh sholatnya jadi nggak sah katanya, ya, khususnya sih jamaahnya, ya, jamaahnya itu nggak sah. Nah, akhirnya sekarang jadi masalah. Dulu belum ada kaca, ya, dulu belum ada kaca, belum juga ada mungkin bentuk-bentuk model teralis kayak gini nih, ya. Dulu kan tembok polanya, ya. Jadi setiap sisi untuk mengamankan masjid dibangunnya adalah dengan tembok, nggak pakai kaca gitu, ya. Nah, akhirnya kalau kita sekarang kayak masjid kita begini nih, ya kan, orang yang di samping sono kan masih bisa, ya, masih bisa ngelihat orang yang ada di sebelah sini. Kan tadi dikatakan syarat yang kedua tuh, ya, mengetahui perpindahan imam baik dengan melihat ataupun dengan mendengar. Ya, kalau segitu doang mah dengar banget, ya kan, seperti itu. Ini kalau dulu masjid kayak begini nih oleh orang tua-tua kita, dianggap orang yang di sono gesah katanya begitu. Ya, karena apa? Karena kalau seandainya orang yang ada di sono tuh mau kemari begitu katanya, itu kagak bisa dan harus mundur ke sono dulu gitu. Nah, itu akibatnya katanya nggak sah jadinya kalau begitu, ya. Au fi thalathi mi'ati zira'in ay takriban, atau dengan jarak 300 zira kira-kira, bidira'il adami, dengan hasta, ya, tangan manusia. Fala tadurru ziyadatu thalathati azra'in, maka tidak apa-apa kalau lebih 3 zira, ya. Jadi pokoknya selagi masjid tersebut memang masih di lingkaran masjid, satu. Yang kedua, sekalipun jauh jarak antara imam dengan makmum, tapi saf-safnya itu, ya, nyambung. Nah, itu enggak jadi masalah, ya, masih bisa kalau begitu. Nanti patokannya, ya, yang pertama dengar. Berarti kalau masjid ingin bikin acara yang sifatnya sholatnya berjamaah seperti Jumat, ya, Idul Fitri, Idul Adha, maka, ya, yang perlu diperhatikan adalah speaker tuh, ya, pengeras suara. Kira-kira nih jamaah sampai di mana nih jamaah kita, ya. Nah, itu harus kita siapin tuh. Yang kedua, karena semuanya itu bergantung dengan listrik, kira-kira begitu, jangan sampai lagi sholat Jumat, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, listriknya mati. Lah, kelabakan dah tuh kalau begitu. Sholatnya emang sholat sunat, ya, Idul Adha, Idul Fitri itu sholatnya sholat sunat, tapi kan ada aturannya tetap, ya, ada aturannya dari segi berjamaahnya, dari segi nyambungnya dan lain sebagainya, itu harus ditaati supaya nanti, ya, sholatnya itu nyambung. Pernah nggak dapat WA teman-teman tuh? Ada sekelompok orang nih mungkin agak pernah sembahyang Idul Adha kali itu atau Idul Fitri itu, ya. Kan kalau Idul Fitri kan ada takbirnya tuh, ya. Nah, dia sembahyangnya di luar. Pas imam mulai takbir, Allahu Akbar, ya kan. Nah, takbir kedua kan ada lagi tuh, Allahu Akbar, Allah. Ini orang yang ada di luar, udah ruku, udah sujud, udah apa begitu. Orang kagak pernah belajar, nggak pernah ngaji, ya kan. Pas dilihat orang lah, semuanya pada diri, ya kan.
Ya, ini orang kelihatan kelihatan kakek ngajinya gitu ya kan, sampai ya salat Idul Fitri, Idul Adha tuh kalau nggak salah begitu ya, Imam Allahu Akbar dilangsung ruku, dilangsung lagi i'tidal ya kan gitu. Akhirnya salah tuh semuanya ya. Falhasilu annal ahwala sab'atun. Kesimpulannya bahwa keadaan-keadaan itu ada 7. Fa ahwalul masjidi salasatun. Adapun keadaan masjid itu yang terkait dengan masjid ada 3. Li'annahu imma yakuna fi masjidin. Ya, sesungguhnya ada kalanya imam dan makmum berada dalam satu masjid. Awil imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijahu. Keadaan kedua, imam di dalam masjid, makmum ada di luar. Au bil aksi, atau sebaliknya ya, imam di luar, makmum di masjid. Bisa nggak begitu? Ya bisa-bisa aja ya kan, kalau mau kita bikin kayak begitu gitu. Wa ahwalu ghairihi arba'atun, dan keadaan yang berkaitan dengan selain masjid itu ada 4 ya. Imma, kalau salatnya di bukan masjidnya ya. Imma yakuna fi fada'in au fi bina'in. Ada kalanya imam dan makmum sama-sama berada di dalam satu tempat terbuka ya, atau di bangunan ya. Jadi sama-sama semuanya ada di situ. Awil imamu fil fada wal ma'mum fil bina ya. Yang kedua, imam ada di lapangan dan makmum ada di bangunan. Aw bil aksi, atau sebaliknya. Fa inna hadhil arba'ah hukmuha wahidun. Adapun yang 4 ini hukumnya adalah dianggap satu. Nah, ini kalau begitu bukan hal yang gampang kalau gitu melaksanakan salat berjamaah, dan kita nggak boleh ya selama ini seolah-olah pokoknya yang penting kedengaran suara imam, udah kita bikin aja dah sembahyang di mana aja gitu kita mau. Nggak bisa ya. Kalau mau dari segi sholatnya ya sah dan juga jamaahnya sah, itu harus nyambung softnya. Apalagi yang memang sholatnya itu bersyarat untuk berjamaah ya, sholatnya disyaratkan untuk berjamaah, maka nyambungnya soft wajib jadinya ya. Mohon maaf nih, kalau ini misalnya udah dipakai sholat Jumat nih ya, lalu orang yang di luar sih situ ada, cuman nyambung lagi terus di sono di luar gitu. Ini jalanan kecil kagak ada tuh jamaahnya, putus tuh yang di sono tuh, akhirnya kagak sah sholat Jumatnya ya. Kenapa? Yang namanya sholat ya wajib berada di dalam satu tempat gitu, nyambung namanya, berada di satu tempat itu berkesambungan. Kalau mau ya harus ada soft yang terus menyambungkannya ke keluar gitu. Nah ini kan banyak banget tuh orang tiba-tiba aja ya bikin sholat Jumat, yang penting dia dengar, digelar aja dah sejadah di mana kayak begitu ya. Di Al Anwar tuh banyak tuh orang yang semboyang di jalanan tuh ya. Ya. Kalau masjid masih muat, ya wajib di masjid gitu. Kalau mau di luar boleh dengan syarat ada shop yang bersambungan, jangan asal di luar aja begitu. Ya kita sih lihat banyaknya anak-anak sama anak remaja gitu ya, yang datangnya belakangan pulangnya mau paling dulu gitu ya kan. Nah itu seperti itu ya, tapi kan akhirnya kalau itu dibiasain sampai gede gitu, jangan-jangan sampai tua lagi begitu, masih begitu aja sembahyang Jumat nyarinya di jalanan kalau begitu ya kan. Nah, kapan beresnya kalau begitu jadinya ya. Nah di sini penting nih untuk kita jaga sholat kita, karena kalau Jumat hukumnya wajib ya, berjamaahnya juga hukumnya adalah wajib. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha ya oke lah ya, misalnya dia sembahyang kayak begitu bisa-bisa saja sah ya, tapi dari segi berjamaahnya putus ya, putus tuh barisannya, maka berjamaahnya tidak sah jadinya ya. Mungkin sholatnya masih dinilai sah kali, tapi kalau jamaahnya udah nggak dapat, kalau udah barisannya softnya sudah terputus kalau begitu. Warabi'uha, kembali ke atasannya tuh syarat-syaratnya ya. Yang keempat, alla yahula bainahuma ail imami wal ma'mum hailun. Tidak boleh terhalang antara keduanya, antara makmum dan imam, oleh penghalang yamnaul istitrak ya,
yang mencegah ya untuk tembus dah kalau kita bilang begitu ya, mencegah untuk berlintas. Yang tadi saya katakan tuh ya, di sini tuh. Ai al-mururul adi, yaitu perlewatan atau tembus yang bersifat biasa atau umum. Bi alam yakun lahu nahu wasbatin fahishatin, ya, dengan harus tidak ada ya untuk berlalu itu seumpama loncatan yang sangat terasa begitu. Jadi antara makmum dan imam tidak boleh dipisahkan oleh jarak, oleh penghalang ya, yang menjadikan kalau seandainya makmum tuh ingin menyatu dengan imamnya itu harus lompat yang jauh, lompat yang kelihatan banget begitu tuh. Wasbah fahisyah tuh lompat yang nyata begitu. Nah, jadi kalau begitu makanya tadi dikatakan ini masjid yang kayak begini katanya dulu ya nggak sah bagi sholat jamaah karena yang di sana namanya antara makmum dengan imam sudah terhalang tuh oleh sesuatu begitu. Ini ya ulama kita yang dulu memang modelnya begitu ya. Maksudnya tuh kalau makmum mau ke sini kira-kira tuh dia kagak perlu muter ke sana. Apalagi kalau harus lompat ke atas gitu misalnya ya, kan kagak mungkin kalau begitu ya. Nah, maka itu harus ada jalan yang memungkinkan untuk ya menyatunya makmum dengan imam dalam satu tempat tadi itu. Awin nuzula atau ya turun al-mu'tad yang biasa, yang wajar. Idza kana ahaduhuma fi sathi, apabila salah satu daripada keduanya ada di bagian atas. Nih yang kayak tingkatnya begini ya. Biankan lahu minasat hima yu'tadul murur ilaihi, ya, dengan harus ada bagian dari atap atau bagian atas sesuatu yang biasa, yang umum dilewati guna menuju kepada imam. Ya, ini makanya kenapa sih harus ada lubang kayak gini nih katanya. Ini adalah upaya kira-kira seolah-olah makmum yang di atas satu tuh mendengar, melihat tuh begitu kira-kira. Enggak semua makmum sih, paling tidak yang ada di depan sini nih mendengar dan melihat ya. Yang di bagian depan sisi ini ya. Nanti kesononya sih dia bisa nurutin yang di depannya gitu ya. Seperti itu. Makanya masjid-masjid itu memang posisinya ya ada jalan bolongnya kayak gitu tuh ya. Seolah-olah kalau seandainya makmum mau turun masih memungkinkan begitu. Bi khilafi nahwil muta'alliqi minhu ilaihi, ya, berbeda dengan sesuatu yang terkait dengan atap tadi ya. Afadahu Muhammad Al-Qurdi, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi, Muhammad Al-Qurdi, naqlan anil Qayyubi, dinukil dari Imam Al-Qayyubi, wa an Ibnu Qasim, dan dari Ibnu Qasim. Alhasil kesimpulannya, in kana bi masjidin, ya, jika ya makmum berada di masjid, fasyartu alla yakuna thamma ma yamna'ul istitraq ilal imam, maka syaratnya tidak boleh di sana ada sesuatu yang mencegah untuk tembusnya makmum kepada imam. Wa in kana la yumkinuhu tawassulu ilal imam, meskipun keadaannya tidak memungkinkan sampai kepada imam, illa bizwirarin, kecuali dengan apa? Jalan miring, awan etofin, atau jalan berbalik, mundur kalau begitu. Awstidbaril qiblati, atau membelakangi kiblat. Ya. Wa in kana bi ghairihi, dan jika keduanya berada di luar masjid, ya, zida ala dalika, harus ditambahin atas syarat di atas tadi, al-qurbu, yaitu adanya kedekatan, ya, jarak yang memungkinkan antara imam dan makmum itu dianggap dekat, wa huwa 300 zira'in takriban, yaitu yang diperkirakan jaraknya kurang lebih 300 zira'. Nah, jadi itu masih dianggap satu arah namanya, satu jarak tuh, seperti itu. Nah, kita syukurnya begini ya. Ini mengantisipasi gitu katanya. Hukum-hukum seperti ini dalam fikih ini itu untuk menjaga apabila kondisi masjid ya mungkin tidak senyaman masjid kita nih kayak begini gitu ya, atau jumlahnya banyak begitu ya.
Maka dengan demikian kalau kita ada di masjid kita nih, hampir-hampir boleh dikatakan kita sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya secara berjamaah, secara masif banyak orang begitu. Karena ya sekalipun mungkin di sana sini ada sekat, namun suara atau makmum yang satu masih bisa melihat kepada makmum yang lain, itu begitu ya. Sehingga gerakan imam dan makmum yang di sebelahnya itu menjadi petunjuk bagi imam yang ada di luarnya gitu ya. Nah, ini penting kalau begitu kita untuk ya bikin aturan masjid tuh kalau gitu itu kagak sembarangan jadinya gitu ya. Wa in kana bi wa alla yalzama ala wusulil ma'mum lil imam mimma dzukira, dan tidak mesti mengenai sampainya makmum kepada imam terdapat sesuatu yang telah disebutkan. Di atas kan tuh katanya ada penghalang tuh ya, dengan cara jalan miring atau jalan mundur atau membelakangi kiblat dan lain sebagainya. Di tempat terbuka pun harus seperti itu juga ya posisinya. Wa khamisuha, dan yang kelima, ayyatawafaqa nazmu atau nuzumu salataihima, harus bersesuaian ya urutan susunan salat keduanya. Antara makmum dengan imam itu urutan salatnya harus sama tuh begitu. Dikala imam misalnya ruku, makmum juga harus ruku gitu. Ay nasaquhuma, yakni keteraturan salat imam dan makmum fil af'ali zahirati, pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Wa ini ikhtalafa adadan, sekalipun boleh jadi berbeda bilangan. Dalam hal ini mungkin rakaatnya gitu ya. Jadi selagi sholat kita tuh antara imam dan makmum masih sama gitu, maka sholat apapun ya, walaupun berbeda sholatnya, berjamaah itu masih bisa jadinya gitu. Kalaupun nanti berbeda rokaatnya, yang merasa kurang tinggal tambahin aja gitu ya. Ada orang nih misalnya pas kita temuin di dalam masjid, kita kaget tahu nih ya, dia sholat sunat dah gitu misalnya. Kita datang pas zuhur ya, lalu kita lihat udah selesai itu jamaah, namun ada orang yang masih melanjutkan sholat ya. Nah, dia udah dalam posisi sholat tuh ya. Nah, berjamaah dengan orang tersebut itu boleh tuh ya, boleh. Dia sholat apa tuh? Masa bodoh dah sholat apa ke ya. Yang penting karena dia udah takbir duluan, jadiin dia sebagai imam ya. Lalu bagaimana baca Fatihahnya? Selagi sholatnya yang sir ya udah aman ya. Kalau sholatnya sir udah aman. Nah, kalau sholatnya jahar, nah perlu dengerin itu kalau begitu ya. Kalau memang pas kita dengerin bacaannya rusak, buru-buru ya mengadakan pisah antara makmum dengan imam. Walaupun mungkin nanti perbedaannya mungkin rokaatnya beda 1 rokaat dan lain sebagainya, selagi mulai dari diri sampai duduk terakhir itu masih sama gerakannya ya, sholat apapun boleh dikerjakan secara berjamaah walaupun beda ya. Yang satu sholat sunat sebagai imam misalnya, lalu yang makmum sholatnya sholat wajib ya, seperti imam melaksanakan ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur tuh yang baik jangan 2 rakaat tapi 4 rakaat gitu. Tapi memang sunnahnya dibikin 2-2. Nah, sekarang ada orang yang bikin sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat sekaligus. Kan sama kalau gitu tuh. Ya, sholatnya sama-sama sirnya, rakaatnya sama-sama 4 rakaat, tapi imamnya sholat ba'diyah zuhur, makmumnya sholat zuhurnya. Sah enggak? Sah gitu ya. Yang penting gerakannya sama tuh ya, at-tawafuq namanya. Wa kharaja bi ittifaqin nazmi ikhtilafuhu, berbeda jika ya ada perbedaan ya, keluar daripada bersamaan urutannya apabila terjadi perbedaan. Fa yadurru
kamaktubatin khalfa kusufin in shalla bi ruku'aini wa qiyamaini. Maka tidak sah salat maktubah, salat yang wajib, di belakang atau jadi makmum imam yang salat gerhana matahari jika dia salat dengan 2 ruku dan 2 kali berdiri, ya. Jadi kalau salatnya salat zuhur, ya ini salat zuhur nih, kan namanya siang kan ada gerhana mataharinya ya. Imamnya salat gerhana matahari, yang dipakai yang 2 kali diri dan 2 kali ruku, makmumnya salat zuhur. Nah itu berarti urutannya sudah berbeda kalau begitu, ya. Pada dasarnya sih salat kusuf tuh nggak harus berarti sunnah gitu ya. Sunnahnya memang dua kali diri 2 kali ruku. Boleh nggak yang sekali aja? Boleh, ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus 2 kali begitu, boleh yang kayak begitu. Nah, ini kan katanya insallar biruku aini wa qiyamaini, jika dia salat 2 ruku dan 2 kali berdiri. Ya berarti kalau gitu ada salat gerhana tapi tidak 2 kali ruku dan tidak 2 kali berdiri. Boleh yang demikian. Nah, tapi kalau imamnya salat gerhana, ya entah berjamaah ataupun sendiri lah begitu ya, ternyata makmumnya salat zuhur. Nah, berarti gerakannya udah ada perbedaan tuh. Tapi kalau seandainya imam salatnya salat gerhana, ya, tapi mengambil pola yang seperti salat sunnah 2 rakaat begitu, nggak apa-apa kalau begitu, karena masih gerakannya masih sama kalau begitu, ya. Amma in shalla ka sunnati zuhri fa yasihul iqtida'u fihi. Adapun kalau ia salat seperti sunnah zuhur, maka sah ikut bersamanya, ya. Nah, jadi imamnya salat sunnah, ya, sunnah zuhur, makmumnya salat zuhur, sah. Au yang tidak salah gini, au maktubatin khalfa janazatin walau ba'da takbiratir rabi'ati, atau tidak sah salat wajib di belakang salat jenazah sekalipun pada takbir yang keempat, ya. Takbir yang keempat kan sisanya tuh, jangan-jangan orang menganggapnya itu takbiratul ihram, gitu kan? Iya. Nah, gerakannya antara salat jenazah dengan salat yang lainnya kan beda begitu, nggak boleh diikutin. Nah, bagaimana kalau udah rakaat yang takbir yang terakhir Allahu Akbar gitu kan? Ya, udah ikutin itu aja, ntar sisanya terusin. Nggak bisa juga, ya, karena dari awalnya salat jenazah memang sudah berbeda gitu. Khilafan Ibnu Hajar, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Afada dzalika Syekh Atiyah, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah. Berarti kalau gitu Imam Ibnu Hajar masih membolehkan tuh salat maktubah, ya, dengan salat jenazah kalau takbirnya takbir yang terakhir. Jadi takbir terakhir dianggap sebagai samanya dengan takbiratul ihram gitu jadinya. Wa kharaja bil af'ali al ikhtilaf fi sifat. Berbeda dengan perbuatan, adanya perbedaan di dalam sifat, ya. Fala yadurru, maka tidak jadi masalah, tidak mengapa. Qaqtida il muftaridi bil mutanafili, ya, berjamaahnya orang yang salat fardu dengan orang yang salat sunnah, wal muaddi bil qadi, dan orang yang salat orang yang salat tunai gitu, ya, bermakmum kepada orang yang salat qada gitu. Saya salat zuhur yang kemarin, sekarang salat zuhur yang sekarang nih, ya, makmumnya adaan, sayanya qadaan, nggak apa-apa, ya. Tadi, ya, ada imam mau salat sunnah ba'diyah zuhur, ngambilnya yang 4 rakaat sekaligus, berarti kan sunnah tuh dia, nafilah namanya, ya. Lalu kemudian makmumnya salat zuhur, nah itu juga boleh. Wa fi tawilatin bi qasiratin wa ma'al uqusi, dan pada salat yang panjang dengan salat yang pendek, wa ma'al uqusi, dan sebaliknya, ya. Ya, salat yang panjang apanya? Apakah bacaannya atau rakaatnya begitu? Ya, nanti kalau misalnya imam berlebih, udah makmum kurangin aja kalau begitu, ya. Ada orang misalnya begini, sholat qadha isya di waktu subuh, berarti imamnya tuh, ya, imamnya sholat qadha isya, makmumnya sholat
subuh. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya. Imamnya 4 rakaat. Ya udah. Pas imam tahiyat awal, ya makmum kan udah sama-sama duanya itu begitu. Udah, makmum salam, gitu aja. Ya. Kalau yang begitu tanpa niat mufarokoh juga sebenarnya nggak apa-apa karena memang udah selesai. Yang baik sih niat mufarokoh gitu, biar nyata perpisahannya dengan imam. Ya, jadi nggak jadi masalah tuh seperti itu. Kalau ya mungkin kita kagak tahu kali ya. Ini ada orang masih sholat nih, ya sholatnya sholat isya kan sama-sama jaharnya ya kan, ikutin aja Allahu Akbar, baca dah Fatihah kencang, ayatnya kencang juga, 2 rakaat begitu sama-sama kencangnya. Subuh kan begitu juga ya kan, pas dia 2 rakaat naik lagi, ya. Nah kita sholat subuh ya kan, nah boleh, udah kita selesaikan sholat kita, ya. Kemudian yang terbaik sih mufarokoh karena membedakan perbuatan imam. Wa kharaja bizahirati, berbeda dengan atau keluar dari pernyataan perbuatan-perbuatan zahir. Al-ikhtilaf fil af'alil qalbiyati, adanya perbedaan dengan perbuatan-perbuatan hati. Wahyan niyatu, yaitu niat. Fala yadurru, maka tidak apa-apa. Kalau hati, siapa yang bisa ya dengar aja susah, apalagi ngelihat gitu ya kan. Kanawal imamu zuhra wal ma'mum al-asra, seperti imam niat sholat zuhur sedangkan makmum niat sholat asar. Ya kalau mau disatuin sih agak ribet nih ya, bagaimana imam sholat zuhur makmum sholat asar, agak repot gitu ya. Tapi namanya perumpamaan sih boleh-boleh saja, mungkin salah satunya qadha ya, salah satunya adaan begitu ya. Baik, saya ada acara lagi nih ya, saudara ada yang bikin haflatul wada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hafzal mursalin siratan Muhammad muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min rahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana qulubana qulubal mutala'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.